menurut warga sekitar untuk bisnis oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkait dengan bisnis barokah, ziarah di situ, dan itu memang rencananya akan diarahkan untuk menjadi wisata religi. Tetapi karena itu penistaan agama, banyak kebohongan di situ, tidak sesuai dengan kultur yang ada, akhirnya dibongkar. Warga desa Ngalian, Wonosobo, bersama tokoh masyarakat membongkar makam ulama dan wali. Pembongkaran itu dilakukan karena banyaknya laporan dari warga sekitar bahwa 78 makam yang berada di satu komplek tersebut palsu. Menurut salah satu tim pembongkar makam Kalicutang, untuk melakukan pembuktian, diterjunkan tim untuk melakukan serangkaian penelusuran fakta-fakta yang ada. Namun, tim tidak menemukan bukti pendukung bahwa dalam wilayah tersebut pernah tinggal atau dijadikan makam ulama. Diketahui, awalnya makam tersebut merupakan sebuah lahan kosong milik desa pada tahun 2022 lalu. Penemuan puluhan makam itu hanya berdasarkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat melalui pendekatan spiritual. Tanpa didukung kajian ilmiah dan bukti kesejarahan yang ada di sekitar lokasi. Usai melakukan konsultasi dengan instansi terkait dan para ahli sejarah, warga bersama Koramil setempat, Kebangsol, serta tim penelusuran menyatakan bahwa 78 nisan tersebut palsu. Lokasi itu pun dihancurkan dan ditutup agar masyarakat tidak kembali datang ke makam palsu tersebut untuk berziarah. Bahwa itu awal mula dari laporan masyarakat bersama mantan kepala desa yang dulu bahwa tanah tersebut bekas kolam ikan untuk penunjang stunting. Kemudian pada tahun 2022 waktu sudah berganti kades menjadi makam wali katanya. Tetapi beriringan berjalannya waktu, kita ada data, kita ada dokumen-dokumen, ternyata makam tersebut abal-abal dan sudah terbukti di Sekda waktu itu tahun 2022. Berarti itu tanah kosong? Itu tanah kosong, tanah sepadan sungai, dan di izin tata ruangnya pun tidak ada. Itu zonanya hijau, tidak ada makam, bahkan tidak ada bukti secara arkeolog. Itu yang memberitahu itu ada makam sebenarnya siapa, Mas? Yang memberitahu bahwa di situ ada makam, tiba-tiba muncul makam yang katanya wali, makam abal-abal Kalicutang, itu yang memberitahu pertama adalah warga setempat. Ya, jumlah makam yang dibongkar kemarin ada berapa? Secara database itu database awal ada 78, tetapi kemarin yang kita bongkar itu 78-nya kurang, tetapi pada dasarnya secara simbolik yang terletak di tengah itu sudah kita bongkar semua karena memang terbukti tidak ada jasadnya, kosong. Dan yang ikut menyaksikan pembongkaran yaitu jajaran Forkompinca, Pak Dan Ramil langsung menyaksikan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Wonosobo juga hadir langsung dalam pembongkaran makam tersebut. Mas, itu 78 itu satu komplek, Mas? 78 satu komplek di situ. Jadi satu komplek, tanah tidak begitu luas, tapi tiba-tiba muncul yang tadinya kolam ikan, tiba-tiba diuruk, kemudian muncul 78 makam. Itu berarti tahun berapa, Mas, mulai ada itu? Mulai ada tahun 2022. Kita sempat audiensi juga di tingkat kabupaten, dan mereka membentuk tim penelusur, dan hasil dari tim penelusur makam terbukti bahwa itu tidak bisa dikatakan makam karena tidak terbukti sama sekali. Berarti itu sempat jadi wisata religi atau seperti apa, Mas? Pada dasarnya itu menurut warga sekitar untuk bisnis oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkait dengan bisnis barokah, ziarah di situ, dan itu
memang rencananya akan diarahkan untuk menjadi wisata religi. Tetapi karena itu penistaan agama, banyak kebohongan di situ, tidak sesuai dengan kultur yang ada, akhirnya dibongkar. Berarti belum sempat ramai dikunjungi para pengunjung atau gimana? Kalau dikunjunginya belum sempat ramai, tetapi karena desakan warga dan masyarakat, kalau itu sampai ramai kemudian berlarut-larut hingga anak cucu, maka akan menjadi pembohongan yang berkepanjangan seperti itu. Makanya harus dibongkar, kan seperti itu. Alhamdulillah musyawarah bersama penggiat makom dan masyarakat selesai bahwa makom ini tidak ada. Memang sebenarnya tidak ada dan ini sudah terselesaikan dengan baik. Saya mohon kepada dinas yang terkait untuk bisa memberikan pencerahan bahwa di sini tidak ada makom wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DWIRS Kabupaten Wonosobo membongkar makam Kali Cutang, makam Abal-Abal, Dusun Gedongan, Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Proyek kuburan yang berujung cuan. Kenapa ya? Ada orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk kepentingan cuan dengan memberikan cerita penuh kedustaan dan dalil-dalil palsu seputar kuburan. Bahkan penuh keberanian dengan membuat proyek palsu kuburan, membohongi orang awam hanya demi cuan. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari. Bertakwalah wahai kuburiyun, berhentilah berfatwa asbun, jangan membuat racun yang merusak akidah siapapun. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Aneh, sahabat Nabi aja nggak begini. Ini orang bohong kok bisa lancar begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat? Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Hal ini karena di makam-makam keramat biasanya terdapat kotak amal yang ditujukan bagi yang ingin sedekah untuk pemeliharaan makam. Maka Ustadz Abdul Somad meminta pihak berwenang untuk memberikan hukuman setimpal bagi pelaku. Sebelumnya, tim pembongkar makam di Kali Cutang melakukan serangkaian penelusuran untuk membuktikan keberadaan makam ulama di wilayah tersebut. Namun, tim tidak menemukan bukti pendukung bahwa area tersebut pernah menjadi tempat tinggal atau makam seorang ulama. Menurut keterangan salah satu anggota tim pembongkaran makam, lokasi yang kini menjadi area pemakaman awalnya adalah lahan kosong milik desa pada tahun 2022. Wali dapat keuntungan kiainya ini, ya, dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu, ya, dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu, ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya, di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus, kertas merah yang ya Kudus sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus.
Ini kaum muslimin ya, ini apa enggak kebodohan yang nyata namanya kaum muslimin? Hah? Ini kan kebodohan yang nyata namanya. Apalagi kalau sampai melakukan tur ziarah ke makam wali-wali kaum muslimin. Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Berjuta-juta untuk satu orang. Kalau pasangan suami istri, coba kaum muslimin, apalagi punya anak. Ikut semua keluarganya.